Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriantini Mustari, NIM 120210083 dari Prodi Teknik Sipil TPB 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar penghantar komputer dan software. Selanjutnya, di sini ada spesifikasi tugas besar penghantar komputer software 2. Nah, yang pertama yaitu membuat program yang ingin dijalankan sesuai dengan ketentuan tugas besar. Yang kedua, membuat flowchart pada flow logarithm. Yang ketiga, yaitu membuat codingan program pada Dev C++. Dan yang terakhir adalah menjelaskan program Dev C++ dan flowchart pada video, kemudian diupload ke YouTube. Selanjutnya di sini saya mengambil dua bidang, yaitu matematika dan fisika. Pada fisika, saya mengambil energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan dan posisi benda terhadap titik acuannya. Nah, biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita dapat tahu bahwa jika suatu benda diam, namun ia mempunyai ketinggian, maka ia mempunyai energi potensial. Sedangkan, jika suatu benda itu bergerak, namun tidak mempunyai ketinggian, maka ia tidak mempunyai energi potensial. Nah, rumusan dari energi potensial itu sendiri adalah energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian benda. Dengan satuan energi potensial adalah joule dan massa adalah kilogram, percepatan gravitasi meter per second, dan ketinggian benda adalah meter. Nah, contoh penerapan dari energi potensial ini bisa kita lihat dari buah yang tergantung pada pohon atau PLTA. Nah, PLTA mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik itu sendiri adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak mempunyai energi kinetik. Nah, perumusan dari energi kinetik ini adalah energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Dengan satuan energi kinetik adalah joule, massa adalah kilogram, dan kecepatan adalah m per s. Contoh penerapan dari energi kinetik ini adalah jika kita menaiki sepeda motor dengan kelajuan konstan atau bermain bola dan bolanya menggelinding ataupun membantu ibu menjaga adik di dorongan bayi. Nah, selanjutnya ada luas segitiga pada bidang matematika. Luas segitiga merupakan besaran dari ukuran segitiga itu sendiri. Nah, rumus dari luas segitiga adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan satuan luas segitiga adalah cm persegi, alas adalah cm, dan tinggi adalah cm. Nah, contoh penerapan dari luas segitiga ini, perhitungannya yaitu menghitung luas sebuah benda yang berbentuk segitiga. Yang kedua ada volume kubus. Nah, volume kubus ini adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan karena panjang, lebar, dan tinggi dalam kubus sama, maka volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, contoh penerapan dari volume kubus ini adalah menghitung volume suatu ruangan yang berbentuk kubus. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada program flowchart di flow logarithm. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan pilih I dan N. Di sini, N sebagai banyak arah yang akan dilakukan. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini saya akan memasukkan 1, dan di sini kita akan memilih antara 1 luas segitiga dan 2 volume kubus sebagai perhitungan yang akan kita jalankan. Nah, setelah kita menginput 2, maka akan muncul beberapa output, yaitu menghitung volume kubus, rumus volume kubus, dan kita harus menginput sisi kubus tersebut. Di sini saya akan masukkan yaitu 12. Nah, maka setelah kita input angka 12, lalu akan muncul volume kubus dari kubus ke-1 karena kita hanya melakukan 1 kali perhitungan.
Nah, kita lanjutkan untuk program flowchart kedua, yaitu pada bidang fisika. Di sini kita harus mendeklarasikan pilih I dan N. N ini berapa kali kita akan melakukan perulangan. Nah, selanjutnya di sini ada real G, yaitu karena saya menghitung energi potensial di mana gravitasi sudah mempunyai konstanta atau ketetapan yaitu 9,8, maka kita deklarasikan di sini yaitu real G, dan di sini kita masukkan G sama dengan 9,8. Langsung saja kita jalankan program fisika ini, yaitu kita masukkan perulangan sebanyak 1 kali. Pada di sini kita akan memilih antara energi potensial dan kinetik untuk perhitungan yang akan dijalankan. Di sini saya akan memilih energi potensial. Nah, setelah kita menginput angka 1, maka akan muncul rumus dari energi potensial dan kita akan diarahkan untuk memasukkan massa atau menginput massa yang akan kita gunakan pada perhitungan kali ini. Nah, setelah saya input tinggi dan massa, karena tadi percepatan gravitasi sudah memiliki ketetapan, maka akan muncul yaitu output energi potensial benda ke-1, yaitu perulangan 1, tersebut adalah 1411,2. Nah, selanjutnya di sini jika kita menginput angka yang salah, ini kita akan mencoba perulangan sebanyak 1 kali. Nah, di sini pilihannya hanya ada 2, yaitu energi potensial dan kinetik. Namun, jika kita menginput angka 3, maka yang terjadi adalah error atau kode yang Anda masukkan salah. Maka kita harus mengulang dan menginput angka baru. Selanjutnya, kita lanjutkan pada program kedua, yaitu program densitas. Nah, di sini kita yang agak berbeda adalah di sini ada float. Nah, float ini berfungsi agar nanti hasil dari perhitungannya bisa mendapatkan angka desimal. Nah, kita langsung saja jalankan. Di sini kita akan diberi pertanyaan yaitu berapa kali Anda ingin melakukan perulangan. Di sini saya masukkan 2, lantas saya memilih 2 segitiga. Nah, menghitung luas segitiga, rumus luas segitiga akan keluar input demikian, dan kita akan diarahkan untuk menginput alas segitiga pertama, yaitu saya di sini masukkan angka 12, tinggi segitiga 17. Nah, setelah kita menginput alas dan tinggi segitiga, maka program akan menghitung dan mengeluarkan output yaitu 2 segitiga 1 adalah 72 dan 32 adalah 6. Nah, kita lanjutkan untuk program yang kedua, yaitu pada perhitungan fisika. Di sini yang berbeda adalah kita sudah mendeklarasikan ketetapan percepatan gravitasi yaitu 9,8 untuk perhitungannya. Dan di sini saya menggunakan perulangan sebanyak N, yaitu agar seseorang yang ingin menghitung pada perhitungan kali ini dapat melakukan perulangan sebanyak yang dia mau. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini kita akan diberi pertanyaan berapa kali Anda ingin melakukan percobaan atau perulangan. Saya akan memasukkan 3 sebagai perulangan, dan nah di sini kita akan diberi pilihan, yaitu yang pertama energi potensial atau energi kinetik untuk melakukan perhitungan. Saya akan memilih energi kinetik. Nah, setelah itu maka akan keluar output yaitu energi kinetik sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat dibagi 2 atau setengah mv kuadrat. Nah, langsung saja kita input massa pertama yaitu 12, kecepatannya 23, massa kedua 12. Nah, setelah kita input massa, kecepatan dari energi kinetik yang akan kita hitung, maka dia akan langsung mengeluarkan output yaitu
Energi kinetik 1 sama dengan 3174, energi kinetik 2 yaitu 864, dan energi kinetik 3 yaitu 21.952. Nah, setelah itu, jika kita memasukkan angka yang salah sebagai pilihan perhitungan, maka dia akan mengeluarkan error atau kode angka yang memasukkan salah. Dan kita harus mengulang untuk memasukkan angka atau input yang benar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.